Nenek ini terkunci bertahun-tahun di tangga darurat, gak ada yang bisa nolongin sama sekali. Jadi kisahnya nenek ini terkenal benar-benar nenek yang nyebelin banget. Dia selalu memakai tongkatnya untuk melakukan kegiatan yang benar-benar nyebelin. Bahkan kalau misalkan di bus, dia itu selalu marah-marah pakai tongkatnya. Dia juga ngusir-ngusir orang di bus yang ngalangin tempat duduk dia pakai tongkatnya. Hal ini bikin semua orang tuh marah sama nenek ini. Sampai tiba-tiba karena lift rusak, dia harus menggunakan tangga darurat ke apartemennya. Tapi tiba-tiba tongkat kayunya itu bergetar sendiri, yang membuat dia akhirnya terjebak di dalam pintu darurat itu, terjatuh dan gak ada yang nolongin sama sekali. Bahkan akhirnya dia tinggal di sana bertahun-tahun gak ada yang tahu karena ulah dan dosa dia sendiri. Cewek ini ngelem dirinya sendiri ke tangan cowoknya supaya cowoknya gak pernah lepas dari dia. Jadi kisahnya cewek ini benar-benar manja banget sama cowoknya. Awal-awal pacaran sih cowoknya suka-suka aja. Tapi lama-kelamaan cowoknya jadi risih banget. Kemanapun dia pergi, ceweknya itu pasti akan selalu ada untuk dia. Bahkan dia itu gak boleh ngobrol sama cewek manapun. Cuman boleh sama cewek ini aja. Cewek ini benar-benar nempel banget. Sampai suatu hari cowoknya udah gak tahan lagi sama dia. Karena kalau misalkan dia makan aja harus disuapin kayak gini. Dia pingin putus, tapi ceweknya mulai panik banget dong. Akhirnya malam-malam cewek ini nekat lem dirinya sendiri. Dan mulai dari sekarang cowoknya gak akan pernah bisa lepas dari dia selama-lamanya. Anak ini berjam-jam pingin banget loncat ke kolam renang, tapi dia gak berani sama sekali sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi si anak ini udah pingin loncat dari ketinggian ini karena dia pingin banget merasakan bisa berenang. Tapi ketakutan dia melebihi dari apapun. Apalagi dia ngelihat orang-orang yang udah jago, dia makin tambah insecure guys. Sampai tiba-tiba dia tetap menunggu di kolam tersebut, menunggu keberanian dia bisa terkumpul. Tiba-tiba dia juga melihat ada dua orang ini yang berenang tuh benar-benar santai banget dan kayak menikmati gitu. Bahkan si anak merasa orang ini benar-benar kayak lumba-lumba. Akhirnya itu membuat si bocil tersebut mikir kalau misalkan dia mau deh masuk ke air. Lumba-lumba itu aja bisa berenang dengan baik banget. Dan ketika dia masuk ke air, dia benar-benar kaget banget karena ternyata nggak semenyeramkan itu. Dan bahkan dirinya itu bisa bernafas di air lebih jago daripada dia bernafas di darat. Seorang istri yang udah meninggal 3 tahun tiba-tiba datang kembali kayak gak ada apa-apa. Sampai keluarganya itu pura-pura kalau misalkan istri ini memang masih hidup. Tapi si ayah bilang ke anaknya, kamu tuh jangan kasih tahu ke ibu ya kalau misalkan ibu itu udah meninggal karena ibu gak tahu apa-apa. Si anak juga setuju banget karena dia senang, yang penting dia itu bisa bertemu dengan ibunya lagi. Tapi sebenarnya ibunya tuh udah tahu kalau misalkan dia itu udah meninggal. Pas dia tiba-tiba nyasar ke bumi, dia kaget banget karena dia udah meninggal. Tapi anaknya senang banget ketemu dia. Akhirnya dia juga pura-pura dia nggak tahu apa-apa kalau dia udah meninggal. Pokoknya dia menghabiskan waktu yang banyak banget untuk keluarganya sebelum dia kembali lagi ke surga. Sampai tiba-tiba waktu dia habis dan dia harus pergi. Tapi keluarganya tidak ada yang menyesal sama sekali. Karena setidaknya Tuhan telah memberikan mereka beberapa hari untuk bisa bersama ibunya lagi. Cowok dewasa ini setiap hari selalu pura-pura jadi bocil di depan ibunya. Bahkan dia itu tangannya aja dilapin, minum juga dikasih. Pakai sepatu pun bener-bener dipakein. Sampai semua orang tuh ngeliatin anak ini bener-bener aneh banget. Tapi ibu dan anak ini gak peduli sama sekali. Ternyata anaknya melakukan itu karena ibunya itu berhalusinasi dan ibunya itu sakit. Ibunya selalu berpikir kalau anaknya itu benar-benar masih kecil. Makanya supaya ibunya senang dan dia bisa tetap bersama ibunya, dia akan berpura-pura menjadi anak kecil ini setiap hari, walaupun dia malu banget diliatin orang banyak. Ibu ini udah hamil 27 tahun, anaknya nggak mau keluar-keluar sama sekali. Sampai semua dokter itu benar-benar panik banget, kenapa anak kamu nggak mau keluar udah 27 tahun. Tapi ibu ini malah ngebela anak tersebut dan bilang anaknya kayaknya belum siap deh. Akhirnya dokternya coba telepon anaknya yang ada di dalam perut ibunya. Ternyata anaknya benar-benar udah dewasa. Tapi anaknya tuh benar-benar belum siap. Namun tiba-tiba beberapa hari kemudian anaknya itu siap keluar. Tapi anaknya ketika keluar dari bumi benar-benar udah besar banget dan dia nggak siap sama keadaan bumi tersebut. Dia malah nangis-nangis. Ternyata itu semua adalah mimpi dari anaknya doang. Padahal aslinya anaknya masih ada di dalam kandungan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk nggak mau keluar dari kandungan ini dulu. Dan tetap bersama ibunya selama-lamanya. Cewek ini kaget banget lagi minum boba, tiba-tiba salah satu bobanya tuh keras banget. Pas dia cek, itu tuh kayak mutiara gitu. Terus dia cek dong ke tempat barang antik, katanya itu adalah tangisan Putri Duyung. Kalau kamu pakai itu, kamu akan menjadi cantik banget dan menjadi muda. Akhirnya cewek ini kan terobsesi banget kan, pengen jadi muda. Terus dia pakailah kalung itu dan bener dia jadi cantik banget. Tapi ada syaratnya, kalung tersebut harus dilepas setiap jam 12 malam. Kalau enggak benar-benar kecantikan dia akan diserap ke kalung tersebut.
Nah, tiba-tiba dia itu diajak sama cowok untuk berduaan, tapi udah lewat jam 12. Akhirnya dia ikutin aja tanpa dia lepas kalung tersebut, padahal kalung tersebut warnanya udah memudar. Dan pagi-pagi si cewek ini udah tua banget. Bahkan pas dia lihat kalungnya itu udah berubah menjadi putih. Ternyata itu semua rencana dari tukang barang antik ini yang ingin sebenarnya membuat mutiara yang benar-benar bersih dengan cara menyerap semua kecantikan orang. Cewek ini selalu dipaksa pakai tetes mata sama suaminya supaya ngelihat suaminya ganteng, padahal aslinya kayak gini, guys. Jadi kisahnya ada cewek ini marah-marah ke dokter. Dia bilang ke dokter, "Dokter, tolong buat anak aku itu jadi cakep. Karena aku baru tahu kalau selama ini suami aku tuh jelek. Dia selalu kasih aku tetes mata supaya melihat dia ganteng aja. Makanya si cewek ini jadi takut kalau anaknya itu ikut jelek." Suatu saat cewek ini lupa pakai tetes mata tersebut, bener aja dong muka cowoknya benar-benar berubah jadi jelek. Bahkan karena dia itu anti jelek, dia itu memutuskan untuk menghabisi nyawa dari cowoknya aja. Bahkan sekarang dia itu maunya pacaran sama dokternya yang ganteng. Padahal sebenarnya yang dia nggak tahu, dokternya itu yang menciptakan tetes mata tersebut supaya orang itu akan melihat cowok tersebut benar-benar ganteng. Dan ternyata dokternya juga nggak seganteng yang dia kira. Dokternya aslinya juga jelek, tapi sekarang dia juga terjebak sama cowok yang sama. Cowok ini pura-pura kaya dan ganteng, dan semua cewek itu nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi cewek ini kira kalau misalkan dia udah dapat pangeran dia, dapat cowok yang super ganteng kayak gini, padahal dia belum pernah ketemu sama cowoknya sama sekali. Bahkan si cewek udah halu nyiapin pernikahan sama cowok tersebut. Ceweknya udah berpikir kalau misalkan dia akan keluar dari rumahnya dia yang jelek dan pindah ke rumah dia yang bagus. Karena cowoknya bilang kalau misalkan dia tinggal di rumah yang benar-benar kayak istana. Nah, di hari pernikahan tiba-tiba nggak ada orang sama sekali dan cowoknya juga nggak ada. Si cewek baru sadar kalau dia itu ternyata ditipu. Uang yang selama ini cowoknya kasih ternyata hasil utang doang dan ceweknya malah dikejar-kejar hutang. Dan cowoknya nggak seganteng yang cewek ini pikir karena cowoknya sebenarnya udah tua banget. Bahkan cowoknya udah menipu 23 cewek dalam waktu 1 tahun. Bocil ini nggak pernah mau foto sama ibunya sendiri ternyata karena ini, guys. Jadi setiap ayahnya suruh dia deket sama ibunya, bocilnya nggak mau, malah bocilnya kabur. Terus ibunya bakal diomelin sama mertuanya karena bikin anaknya hilang. Ternyata ibunya itu memang bukan ibu asli, ibu aslinya yang baju biru ini. Ibu aslinya bahkan sebenarnya ninggalin anaknya, tapi tetap aja ibu barunya yang selalu disalahin. Tapi ibu aslinya itu selalu pura-pura jadi pahlawan untuk anaknya supaya anaknya mau diasuh sama dia. Sedangkan ibu tirinya selalu disiksa. Awalnya anaknya memang benci banget sama ibu tirinya, tapi ketika anaknya menikah, pas disuruh ibunya kasih speech untuk pernikahan anaknya malah kasih ke ibu tirinya. Karena akhirnya selama ini dia sadar kalau ibu tirinya benar-benar mencintai dia apa adanya walaupun dia itu nggak sedarah. Bahkan ibu tirinya dari kecil yang selalu menemani saat anak ini sakit, saat anak ini senang maupun saat anak ini sedih. Akhirnya si anak pun mau berfoto bersama ibu tirinya.